Kalau ngomongin soal audio tech, True Wireless tahun-tahun sekarang ini kayaknya mulai menetapkan standar baru nih. Baik untuk TWS flagship maupun yang budget, kebanyakan udah mulai ada fitur active noise cancelling dan juga transparency hearing. Nah, salah satunya ini nih, si Oase Hero T Pro. Salah satu TWS terbaru dari Oase yang dibanderol dengan 300 ribuan aja nih. Tapi, kayak gimana ya kualitasnya? Gue Busem, and welcome to Bongkar Bro. Let's get started. Oke, seperti biasa kita cek dulu deh kelengkapannya ada apa aja. Di dalamnya ini ada satu charging case-nya, terus dua buah earbuds-nya, satu kabel charger USB to Lightning, dua pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, satu buku manual, dan pastinya satu kartu garansi. Dan ini garansinya berlaku 1 tahun ya. Dan itu semua bisa didapatkan dengan harga retail resminya tuh di 399.000. Cuma kemarin gue beli pas lagi flash sale apa sih bahasanya? Itulah pokoknya. Itu tuh harganya jadi cuma 339.000. Bahkan di beberapa toko di e-commerce tuh gue sempet lihat ada yang jual 250 ribuan. Soalnya kurang lebih segitulah harganya. Tapi kalau dari official store-nya sendiri dia di 399.000. Dari segi desainnya nih, jujur aja sih gue kecewa. Maksud gue gini loh, ya ini tuh mirip banget sama desainnya AirPods Pro. Jadi embel-embel Oase Hero T Pro tuh kok kayak jadi kurang pro aja gitu. Karena menurut gue nih ya, untuk brand sekelas Oase nih kayak kurang cocok aja sih, kurang pantas gitu menawarkan produk yang desainnya tuh plek-plekan nyomot dari desain brand lain. Tapi mungkin itu bisa jadi daya tarik juga sih buat teman-teman yang penasaran kalau nyobain AirPods Pro tuh kayak gimana ya. Kalau dibandingkan ya, dari segi dimensi, bobot, suara engselnya tuh kedengeran banget gitu sama. Tapi bedanya engsel di si Oase Hero T Pro ini kelihatan banget gampang goyang gitu, terutama kalau dibuka. Terus di bagian depannya ini untuk lampu LED indikatornya juga sama ya, dia nyalanya hijau dan juga oranye kalau lagi di charging. Plus kalau untuk yang Hero T Pro ini ada logo Oase-nya. Kayaknya sih dia mindahin desain by Apple di belakang ini ke depan buat irit budget. Emang apa sih nggak boleh? Selain itu di bawahnya udah ada port untuk Lightning dan dia juga udah support untuk wireless charging nih. Terus di belakangnya juga ada satu tombol multifunctional button, ini fungsinya kalau buat hard reset atau buat pairing. Sementara buat earbudsnya sendiri ini juga bisa kelihatan ya modelnya ya plek-plekan sama sih antara si Oase Hero T Pro ini dengan AirPods Pro. Dan gue pribadi kurang suka ya karena dia tuh nggak ada LED indikator. So untuk baterai indikator tidak bisa dilihat dari si earbudsnya sendiri. Plus ini nggak jelas juga, gue nggak dapet info soal IP ratingnya. Tapi kalau dari bobot sendiri sih si Oase Hero T Pro ini earbudsnya kurang lebih sekitar 3,5 gram. Sementara untuk bobot totalnya di sekitar 60-an gram. Nah, tapi kalau ngomongin soal earbuds, si desain AirPods Pro ini atau Oase Hero T Pro yang ngikutin AirPods Pro memang dikenal enak banget ya di telinga. Jadi ketika dipasang di telinga tuh ya udah kerasa aja gitu ngegripnya dan ngeloknya, terutama ketika menggunakan ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Jadi ketika digoyang-goyangin gitu, geleng-geleng, nggak akan kemana-mana sih si earbudsnya, bakal stay terus di telinga kalian. Cuma yang gue sayangkan dari si Hero T Pro ini, dia tuh ear tipsnya kadang suka gampang lepas gitu, terutama yang bagian kiri ya, nggak tahu kenapa. Jadi kalau gue pakai lama dan masuk ke dalam banget, pas dilepas tuh kadang dia suka ikut kecabut si ear tipsnya. Selain itu karena dia juga udah punya in-ear detection untuk autoplay pause, yang untungnya bisa diatur ya di settingan kalian, yang buat gue pribadi itu kurang terlalu kepake sih. Dan sayangnya kalau AirPods Pro tuh kan dia pakai force sensor, sementara kalau si Oase Hero T Pro ini masih menggunakan touch sensor, which is kalau kalian goyang-goyangin earbuds dikit aja ya gitu, jadi dia tuh kadang suka ketekan jadi ke play lah atau ke pause lah atau ke next track lah, kurang nyamannya tuh di situ. Untuk fiturnya sendiri nih, lagi-lagi dia tuh masih ngikutin AirPods Pro. Mulai dari ikonnya dia tuh ngikutin AirPods Pro. Terus ada juga si headphone accommodation. Cuma yang missingnya tuh kayak pop-up animation buat pairing tuh nggak ada. Terus kayak baterai indikator di iPhone tuh nggak ada, tapi kalau di Android ada.
Tapi kalau kayak fitur penting di Bluetooth menu kayak rename dan juga ANC dan juga transparency mode itu masih ada sih. Sementara untuk connectivity-nya sendiri, si Oasa Hero T Pro ini sudah menggunakan Bluetooth 5.1. Di DUSnya sih dibilangnya gitu, cuma gue nggak tahu ya bener enggaknya. Terus untuk audio codecnya sendiri, dia tuh baru AAC dan juga SBC. Terus dia tuh cukup stabil sih untuk koneksinya tuh, gue nggak pernah ngerasain ada putus-putus. Dan untuk jaraknya tuh kurang lebih sekitar 10 meter. Plus dia tuh udah bisa support single mode. Jadi kalau awalnya yang kanan doang dipakai terus mau pakai dua-duanya itu tuh bisa. Dan transisinya tuh udah flawless juga. Cuma sayangnya untuk latency ini masih kerasa delay sih untuk standar Bluetooth 5.1 dengan kodek AAC. Bahkan ketika gua gunakan untuk nonton YouTube sekalipun yang udah ada kompresornya atau softwarenya lah dari YouTube-nya sendiri untuk meminimalisir si latency, dia tuh masih kerasa delay. Apalagi kalau dipakai untuk gaming. Kita lihat aja deh contohnya kayak gimana. Nah, itu dia tadi dari latensinya. Ada satu hal nih yang gue lupa dari segi konektivitas, yaitu untuk pairingnya. Satu hal yang positif juga dari si Oasa Hero T Pro ini adalah dia adanya one tap pairing. Jadi untuk pairingnya tuh kalian tidak perlu mengeluarkan earbuds dari dalam case-nya. Tinggal pencet aja nih si MFB button di belakang selama beberapa detik. Terus udah deh, nongol tuh di Bluetooth settingnya. Klik pair, beres deh. Tapi gimana ya dari segi sound quality-nya? Jujur nih, waktu barang ini datang, gua tuh lagi sering dengerin lagu pakai headphone Sennheiser dan juga AirPods Pro. Which is, itu tuh karakter suaranya bright dan detail dan juga clear banget ya. Nah, ketika barang ini datang, mendem banget cuy kerasa. Jadi gue butuh waktu sekitar 3-4 harian buat beradaptasi menggunakan si Oasa Hero T Pro ini. Dan setelah 3 harian, ya memang masih mendem sih. Tapi masih bisa diterima lah, dalam artian gue masih cukup nyaman menggunakan si Oasa Hero T Pro ini. Cuma nih ya, yang gue bayangkan dari segi kualitas suaranya tuh nggak tahu kenapa muncul analogi iceberg gitu loh. Jadi kayak bongkahan es di atas air laut. Jadi kualitas suaranya tuh di atas permukaan air laut nih ya. Si bongkahan esnya tuh bagian atasnya tuh vokalnya doang. Sementara bass dan treble-nya tuh di bawah permukaan. Jadi kerasa banget lebih mendem. Dan mendemnya tuh kayak berlapis-lapis gitu. Jadi kalau di bawah air tuh bagian badan si es yang gedenya tuh adalah si bagian bassnya. Karena memang untuk bagian bassnya sendiri dia tuh cukup panci ya. Cuma kurang bulat dan kurang solid. Dan untuk bagian treble-nya, kalau di bongkahan es itu digambarkannya kayaknya paling bawah gitu. Jadi dia nongolnya cuma dikit-dikit doang, getek-getek gitu. Jadi kurang kerasa clear dan detailnya. Kayaknya tuh si Hero T Pro ini pengen ngejar karakter yang warm, tapi ya nggak dapet gitu. Jadinya jatuhnya mendem. Sementara kalau dari segi soundstage dan sound placement-nya si Oasa Hero si Oasa Hero T Pro ini bisa gue bilang lumayan ya, dalam artian masih kerasa akurat gitu, kanan, kiri, depan, belakang, dan juga dari segi luasnya, meskipun ya balik lagi ya dia tuh kerasa mendem. Tapi untungnya buat teman-teman pengguna iPhone atau iOS user, dengan adanya fitur headphone accommodation di Oasa Hero T Pro ini bisa di-tuning kali ya, bisa di-tweak. Yang sayangnya untuk pengguna Android ini tuh nggak ada. Buat mengaktifkan si headphone accommodation ini, teman-teman bisa masuk ke bagian setting, terus accessibility, terus turun tuh ke bagian bawah audio visual, headphone accommodation yang dinyalain. Nah, saran gue sih pilihnya yang balance, dan juga itu tinggal pilih apakah mau slightly ataukah moderate. Kalau gue sih lebih ngerasa nyaman ya dengerin Oasa Hero T Pro ini dengan headphone accommodation yang dinyalakan, plus settingannya tuh di slightly aja. Yang imbasnya tuh dia kerasa jadi lebih airy dan volumenya juga agak sedikit lebih boosted. Meskipun untuk beberapa instrumen tuh jadi kayak distorted, terutama untuk genre-genre lagu rock.
Tapi tetap sih, meskipun menggunakan headphone accommodation itu nggak bisa dibandingin ya dengan Edifier X3 misalnya, atau mungkin Hello GT5, masih jauh sih dari segi clarity dan juga bass dan juga detailnya. Jadi kalau yang diklaim si Oase Hero T Pro di boxnya nih Ultra HD Sound tuh. Kalau dianalogikan ke video nih ya, kalau Ultra HD tuh kan 4K ya kalau nggak salah, ya nggak sih? Ya, ya aja lah pokoknya mah. Nah, sementara si Oase Hero T Pro ini kayaknya masih di resolusi 480 gitu, karena ya gitu, kurang jernih aja gitu rasanya tuh. Tapi daripada penasaran, kita dengerin sama-sama aja deh untuk sound sample-nya. Alright, Dom. What's next? No matter how fast you are, I am not to be compared to you. no one outruns their past. I am more easy. Alright, Dom. What's next? No matter how fast you are, I am not to be compared to you. no one outruns their past. I am more easy. Untuk active noise cancellingnya gue bisa bilang kurang sih. Dalam artian dia tuh hanya ngeblok suara mesin dan juga suara angin. Jadi kalau gue lagi nyetir tuh suara kendaraan, suara setir gue goyang-goyang, suara rem itu tuh masih masuk semua. Tapi untuk suara mesin dan juga suara angin dari AC gitu ya, itu tuh udah mulai cukup keblok. Meskipun kalau dibandingkan dengan Realme AirBuds 2 Neo itu jauh sih. Ya kualitas ANC-nya gue bisa bilang agak sedikit di bawah Hello T16 lah. Which is biasa aja. Sombong amat. Dan untuk transparency hearingnya dia berfungsi sih ya. Cuma sayangnya dari segi suara yang dihasilkan dia tuh masih kerasa robotik, jadi kurang natural gitu. Dan kayak masih kerasa pakai earbuds aja sih untuk transparency hearingnya. Oh ya, hampir lupa nih. Untuk kualitas mikrofonnya gimana, Bang? Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara rekaman dari Oase Hero T Pro. Tapi ini masih rekaman dalam kondisi hening ya. Sekarang kita coba deh dalam kondisi ramai. Nah, di belakang gua udah ada back sound dari speaker yang volumenya gede banget nih. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara rekaman dari Oase Hero T Pro dalam kondisi ramai. Gimana nih menurut kalian? Nah, itu dia tadi kurang lebih kualitas suara mikrofon dari si Oase Hero T Pro ini. Tapi waktu gue coba dengan panggilan telepon, menurut Bro Alit sih suaranya masih kerasa agak jauh ya, jadi kayak di belakang gitu dan kurang clear. So, mungkin dari kualitas mikrofon masih bisa gue bilang cukup aja lah ya. Nah, dengan fitur-fitur yang tadi gue sebutkan dan juga kualitas suaranya, dari segi baterai sendiri ini tuh diklaim bisa playtime 5 jam dan talk time itu kurang lebih 3 jam kalau nggak salah. Sementara untuk kapasitasnya sendiri si charging case-nya ini tuh ada 300 mAh dan earbuds-nya di 30 mAh. Dan setelah gua coba memang nyampe sih segitu. Kurang lebih gua play di 40-60% volume tuh di 5 jam lebih, malah hampir 5,5 jam gitu dengan active noise cancellingnya nyala. So, menurut gue dari segi baterai ini udah cakep sih, dalam artian dia melebihi dari klaimnya. Tapi pertanyaannya,
rekomendasi nggak nih barangnya si Oase Hero T Pro ini? Nungguin ya. Dan jawabannya adalah ini masih bisa direkomendasikan. Dalam artian maksud gue gini loh, dengan harga di bawah 400.000 nih ya, 339.000, bahkan ada yang jual di 250.000, kalian udah dapet fitur active noise cancelling yang biasa aja, transparency hearing yang biasa aja juga, kualitas suara yang agak mendem tapi masih bisa dinikmati, terus baterainya oke, koneksinya oke, latensinya agak sedikit kurang, mikrofonnya juga oke. Itu sih poin-poin tadi yang menurut gua ini masuk di borderline banget lah untuk bisa direkomendasikan. Tapi nih ya, gua sempet lihat di bagian diskusi official store-nya ada beberapa buyer yang ngasih ulasan dan mereka bilang beberapa hari pakai terus rusak, beberapa hari pakai terus rusak yang kanannya doang. So mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah durability-nya. Tapi untungnya Oase Hero T Pro ini kan ada klaim garansinya ya untuk 1 tahun. So itu tadi ini masih bisa gua rekomendasikan buat temen-temen yang pengen nyari TWS mirip AirPods Pro, which is AirPods KW gitu ya. Dan tidak terlalu mementingkan soal kualitas yang terlalu bagus. Ini gue nggak bilang jelek-jelek amat ya, cuma basic banget gitu kualitasnya. Intinya sih itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem. And until next time, stay humble and positive.